Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang iman sebagai sistem keyakinan dalam Islam. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar atau berbicara tentang hakikat iman. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika kita berbicara tentang iman, secara umum, sebagian besar umat Islam atau para ulama mengambil definisi iman itu dari hadis yang disampaikan oleh Umar bin Khattab dan ditulis dalam kitab Sahih Muslim. Di dalam hadis itu, Umar bin Khattab bercerita, an Umar ibnu Khattab qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab bercerita bahwa suatu hari kami sedang duduk-duduk bersengkrama bersama dengan Rasulullah. Tiba-tiba pada saat itu zata yaumin istola alaina rojulun syadidun bayat. Tiba-tiba pada saat itu datang seorang laki-laki yang kami sendiri tidak kenal, berpenampilan serba putih, kemudian dengan rambut yang sangat hitam, la yuru alaihi atharus safar, dan anehnya lagi, kata Umar, kami tidak melihat bekas jalannya orang itu. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu menghampiri Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Jadi menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah. Wa wada'a kafaihi ala fahidaihi. Kemudian menaruh atau meletakkan kedua telapak tangannya di atas fahidaihi, di atas paha Rasulullah. Lalu orang tersebut bertanya, wa qala ya Muhammad akhbirni, ceritakan kepadaku atau beritahukan kepadaku anil Islam, apa itu Islam? Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, al Islamu antashhada alla ilaha illallah. Islam itu adalah ketika kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholat, kemudian menunaikan sholat atau mendirikan sholat gitu ya. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita inistata'ta ilaihi sabila, kemudian melaksanakan ibadah haji ketika mampu melakukan perjalanan. Maksudnya ibadah haji ini wajib bagi orang yang mampu melaksanakannya, maka bagi orang yang tidak mampu itu tidak wajib. Qala sodaqta. Lalu pada saat itu orang itu menjawab, benar, Anda benar wahai Muhammad, Anda benar wahai Rasulullah. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Pada saat itu kami, kata Umar, dan sahabat-sahabat yang lain merasa aneh. Dia yang bertanya tapi kok dia yang membenarkan. Kemudian orang tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah, fa akhbirni anil iman, ceritakan atau beritahukan kepadaku tentang iman, atau apa itu iman. Qala antu'minu billahi, iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, utusannya, wal yaumil akhir, dan kepada hari kiamat, wa tu'mina bil qadri khairihi, dan engkau percaya atau meyakini takdirnya yang baik, bil qadri khairihi wa syarrihi, dan takdirnya yang buruk. Qala sodaqta. Lalu orang itu kembali menjawab, sodaqta, engkau benar. Kemudian orang itu bertanya lagi, qala fa akhbirni anil ihsan, ceritakan kepadaku atau beritahukan kepadaku tentang ihsan, apa itu ihsan? Qala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, anta budallah ka'annaka taroh, fa illam takun taroh fa innahu yarah. Kata Rasul, ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Tuhan melihatmu. Lalu orang itu berkata lagi, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat, An-Nisa'ah.
Kemudian Rasul menjawab, kalau urusan itu orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Lalu orang itu bertanya kembali, kalau begitu ceritakan saja tentang tanda-tandanya sajalah gitu. Coba ceritakan kepadaku gitu. Kemudian kata Rasulullah menjawab, setidaknya ada tanda-tanda kiamat itu akan terjadi. Yang pertama itu ketika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua, ketika engkau melihat ada orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju. Dan yang ketiga, ketika engkau menyaksikan seorang penggembala kambing saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah, yang menjulang tinggi. Dan kalau itu sudah terjadi, berarti kiamat sebentar lagi. Kemudian laki-laki itu pergi, kata Umar, dan kami semua terdiam, termasuk aku, kata Umar ya. Lalu Rasulullah memanggilku dan bertanya kepadaku, Umar, kamu tahu nggak siapa tadi yang bertanya? Lalu kata Umar, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu Rasul mengatakan, orang yang tadi datang itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Oke, gitu ya tentang hadis ini. Sekarang kita ulas kembali. Jadi ketika nanti ditanya tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan, Islam itu gampangnya adalah rukun Islam. Yang pertama bersyahadat, menunaikan sholat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, dan haji. Jika ditanya apa itu iman, iman itu berarti rukun iman. Pertama, percaya atau mengimani Allah. Kedua, kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, kitab-kitab, kemudian utusan-utusan Allah. Kemudian percaya terhadap hari akhir atau hari kiamat. Dan yang terakhir, beriman kepada qada dan qadarnya. Kemudian ketika ditanya apa itu ihsan, ihsan itu adalah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kamu tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada hakikat iman. Apa itu iman? Iman bisa kita lihat dari sisi bahasa. Para ulama menyepakati bahwa iman itu adalah at-tasdik. Jadi iman itu bukan sekedar pernyataan lisan, tapi pembenaran terhadap apa yang dikatakan itu. Dan kalau berbicara tentang pembenaran, kita bisa langsung memahami bahwa iman itu bukan sekedar mengatakan, tapi itu sudah meyakini sesuatu yang dikatakan. Makanya disebut dengan at-tasdik. Lalu yang kedua, secara istilah, iman itu pertama, ada beberapa unsur dari beragam definisi yang ulama sampaikan. Dari sekian banyak definisi yang saya baca, saya bisa menyimpulkan bahwa iman itu yang pertama merupakan amaliyah qalbu. Jadi iman itu bukan sebatas pernyataan lisan, tapi dia pekerjaan qalbu atau kerja hati. Makanya Rasul mengatakan ketika ditanya tentang iman, al-imanu hahuna, iman itu ada di mana? Kemudian Rasul menunjuk ke arah dada. Iman itu ada di sini. Mari kita lihat di firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kata Allah, dan iman atau sementara iman belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Kemudian yang kedua, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 106, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalbuhu mutma'innu bil iman. Dan sementara hatinya masih ada rasa iman. Kemudian yang ketiga, di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ulaika kataba fi qulubihimul iman. Merekalah orang-orang yang sudah Allah tetapkan dalam hati mereka iman. Jadi dari 3 ayat ini, iman itu secara tidak langsung dinyatakan sebagai amaliyah qalbu. Makanya ketika iman itu sebagai amaliyah qalbu, tidak ada yang mengetahui keimanan seseorang kecuali Allah.
Makanya di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Jadi di ayat ini Allah menyatakan bahwa ketika manusia masih berada di alam ruh, Allah bertanya pada kita, mengambil persaksian kepada kita semua ketika masih di alam ruh. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Kemudian kita menjawab, qalu bala syahidna, kami bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami. Makanya iman itu merupakan potensi mendasar manusia. Artinya iman itu sudah ada dalam diri manusia bahkan dari sebelum ia lahir ke bumi. Makanya kalau kita berbicara tentang ateisme, sekali lagi ya, seorang ateis itu bukan dari awal dia itu ateis, tidak. Tapi sebetulnya kemunculan ateis pada diri seseorang atau pengingkaran terhadap Tuhan itu bukan dari awalnya dia ateis, tapi karena ketidakpuasan terhadap konsep Tuhan atau ajaran tentang Tuhan dari agama yang dianut sebelumnya. Itu ya. Lalu yang kedua, iman itu merupakan pernyataan lisan. Jadi iman itu harus dinyatakan secara lisan. Orang yang beriman itu dia akan berusaha menunjukkan keimanannya secara lisan. Dalam konteks pernyataan lisan dari keimanan seseorang itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kita lihat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 53, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'nar rasula faktubna ma'asyahidin. Wahai Tuhan kami telah beriman terhadap apa yang Kau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul, maka catatkan kami termasuk orang-orang yang memberikan persaksian. Selanjutnya, yang ketiga, iman itu atau orang yang beriman itu dia akan berusaha mewujudkan imannya itu dalam bentuk perbuatan. Misalkan kalau ada seorang remaja nih, contoh laki-laki gitu ya, suka dengan seorang perempuan, pasti dia tidak akan hanya menyimpannya dalam hati. Dia akan berusaha menyatakannya secara lisan. Dan ketika dia menyatakan suka terhadap seseorang, dia akan menunjukkan dalam bentuk perbuatan. Misalkan, ketika si perempuannya itu nelpon untuk minta dijemput, saya yakin dalam kondisi apapun, waktu kapanpun, jelas lelaki itu akan memenuhi panggilan itu. Kenapa? Karena dia ingin menunjukkan rasa cintanya itu dalam bentuk perbuatan. Jadi kalau orang yang beriman itu pasti dia akan menunjukkan keimanannya itu, mewujudkan keimanannya itu dalam bentuk perbuatan. Dan ketika satu perbuatan itu didasari oleh iman, jadi ketika seseorang melakukan suatu aktivitas dan aktivitas itu didasari oleh iman, maka itulah yang disebut dengan ibadah. Dan ibadah itulah, atau ketika satu perbuatan didasari oleh iman, maka itu juga disebut dengan ketakwaan. Jadi ketika seseorang melakukan aktivitas ibadah, maka dia itu adalah orang yang bertakwa. Kemudian ketika ketakwaan itu sudah diraih, maka akan tercipta atau terbentuk perbuatan akhlak yang baik dalam diri seseorang itu. Kita lihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini, Allah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk berpuasa. Nah, puasa ini adalah perbuatan. Ketika puasa ini didasari oleh iman, karena panggilan iman gitu ya, maka itu disebut dengan ibadah. Dan ketika kita melakukan ibadah itu, maka ujungnya kita akan menjadi orang yang bertakwa.
la'allakum tattaqun. Ketika kita melakukan perbuatan takwa, pasti hasilnya itu adalah akan ada perbaikan terhadap perilaku atau akhlak individu itu. Jadi tidak mungkin ada pertanyaan, Bu, bagaimana kalau ada orang yang sholat tapi dia tetap melakukan perbuatan maksiat? Itu tidak mungkin terjadi. Jadi orang yang melakukan ibadah, dalam hal ini sholat contohnya, ketika dasarnya itu iman, itu tidak mungkin dia melakukan perbuatan maksiat. Kenapa? Karena dia pasti sholatnya itu akan membuat diri dia baik. Dan kalaupun terjadi perbuatan seperti itu, perbuatan maksiat itu ya, berarti ibadah yang dia lakukan atau sholat yang dia lakukan itu tidak didasari oleh iman, tapi satu dasarnya, bisa jadi karena riya. Makanya sholat itu dilakukan bukan ibadah, tapi aktivitas biasa yang mirip ibadah, karena ada unsur riya. Lalu yang keempat, iman itu bisa bertambah. Kita lihat di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di surat Al-Anfal ayat 2 ini menyatakan bahwa orang-orang yang beriman ketika ia diperdengarkan ayat-ayat Allah itu imannya akan bertambah. Berarti ada hal yang bisa menambah iman. Apa itu? Ibadah sebetulnya. Jadi orang yang beriman itu ketika dia ingin menunjukkan keimanannya lewat beribadah, tujuannya itu adalah untuk memperkuat imannya. Jadi semakin dia beribadah, maka imannya akan semakin kuat. Makanya orang yang beriman itu butuh akan ibadah. Makanya ketika Rasulullah, ia sudah dijamin masuk surga, tapi sholatnya sangat luar biasa, ibadah lainnya sangat luar biasa. Sampai Siti Aisyah berkata pada Rasul, Rasul, Anda itu sudah dijamin masuk surga, tapi kok ibadahnya melebihi kami-kami yang tidak dijamin masuk surga. Bahasa mudahnya gitulah ya. Kemudian Rasul mengatakan, apakah kamu tidak mau menemukanku sebagai hamba yang bersyukur? Jadi sekali lagi, orang yang beriman pasti dia akan sekuat tenaga mewujudkan keimanannya itu dalam bentuk perbuatan, yaitu ibadah. Lalu yang kelima, iman itu kalau tadi bertambah, dipastikan juga iman itu bisa berkurang. Kita lihat firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 98 dan 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketahuilah ketika kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi setan itu tidak akan berkuasa menggelincirkan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi di sini salah satu yang bisa membuat seseorang imannya berkurang itu adalah ketika setan dalam tanda petik berhasil melalaikan orang itu supaya tidak melakukan aktivitas ibadah. Nah, di samping itu ada beberapa perbuatan yang bisa mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan iman seseorang. Yang pertama adalah perbuatan syirik, yaitu menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua adalah perbuatan kufur atau ingkar. Salah satu bagiannya adalah mengingkari nikmat Allah. Lalu yang ketiga, melakukan perbuatan nifak atau maksiat. Dan yang terakhir dikenal dengan riddah atau bahasa mudahnya adalah murtad, keluar dari agama. Jadi kesimpulannya, iman itu merupakan pembenaran. Pada prinsipnya adalah pembenaran terhadap kenabian Muhammad SAW dan segala apa yang disampaikan oleh Rabb-nya, yang diwujudkan dalam 6. Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir. Itu ya teman-teman. Demikian video pembelajaran kita tentang iman sebagai sistem keyakinan dalam Islam. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.